Batu kubur itu telah terguling. Refleksi pagi 1076. Apa yang terjadi pada hari Minggu pagi di hari ketiga setelah kematian Yesus Kristus? Mari lihat kisahnya di Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudara, melihat batu besar yang menutup kubur Yesus telah terbuka, Maria Magdalena menyimpulkan bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Itulah yang disampaikannya, karena itulah kemungkinan satu-satunya yang terpikirkannya pada waktu itu. Saudara-saudara, mengambil mayat Yesus tentu pekerjaan yang sulit dilakukan. Batu besar penutup kubur Yesus yang begitu berat tentu sangat sulit disingkirkan. Penjagaan ketat tentara Roma yang ditugasi Pilatus untuk menjaga kubur Yesus, seperti yang ditulis di Matius 27 ayat 66, juga pastilah tidak mudah untuk dilewati. Selain itu, para pengikut Yesus semuanya pasti sedang berduka dan sedang ketakutan. Kemungkinan untuk mereka mau dan mampu mencuri mayat Yesus memang hal yang mustahil terjadi. Meskipun demikian, di dalam kuasa Allah, hal-hal ajaib tidak mustahil terjadi. Mayat Kristus memang tidak dicuri orang, karena Kristus sudah bangkit di minggu pagi itu. Kristus memang telah mengalahkan maut. Bersoraklah! Kubur Yesus telah kosong. Refleksi pagi 1077. Mendengar berita Maria Magdalena tentang kubur Yesus yang terbuka, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Ini kisahnya di Yohanes 20 ayat 3-5. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Saudara-saudara, Yohanes yang tiba di kubur lebih dulu dari Petrus telah menjenguk ke dalam kubur Yesus yang ternyata memang kosong. Bayangkan apa yang dipikirkan Yohanes. Wajarlah kalau ia kaget dan bingung. Manusia yang terbatas tentu tidak dapat memahami kuasa Allah yang maha besar dan maha agung. Saudara-saudara, kaget, bingung, dan tercengang adalah respons yang wajar bila seseorang dihadapkan pada kemustahilan. Dengan berbagai luka dari cambuk berduri, mahkota berduri, paku di tangan dan kaki, dan tikaman tombak di lambung, serta proses penyaliban, tidaklah mungkin manusia bisa hidup. Opsi kebangkitan tidaklah ada di dalam kamus manusia yang terbatas. Meskipun demikian, karena Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, maka tidak ada kemustahilan bagi dia. Kubur kosong merupakan saksi dari kuasa Allah dalam kebangkitan Yesus Kristus yang mampu melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Marilah kita tetap teguh pada keyakinan iman tentang kebangkitan Kristus. Haleluya!
Kristus memang telah bangkit. Refleksi pagi 1078. Setelah Yohanes sampai ke kubur, maka Petrus pun menyusul sampai ke kubur. Apa yang terjadi? Mari simak kisah di Yohanes 20 ayat 6 dan 7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara-saudara, Yohanes, penulis Injil ini, adalah saksi mata yang secara detail melaporkan adanya kain kapan di tanah dan kain peluh yang tergulung rapi. Kalau mayat Yesus dicuri, untuk apa kain kapan dibuka dan kain peluh digulung rapi? Di dalam kuasa Allah, Yesus Kristus memang bangkit dari kematiannya. Ia memang hidup. Saudara-saudara, kontroversi tentang mayat Yesus yang hilang, yang katanya dicuri orang, memang menjadi hal yang tidak mungkin terjadi bila orang melihat fakta-fakta yang ada. Karena Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah, maka segala sesuatu adalah mungkin baginya. Kristus memang telah bangkit dari kematiannya di dalam kuasa Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Oleh sebab itu, marilah kita memuji akan kebesaran Allah yang Maha Tinggi. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus inilah kita mendasarkan iman dan pengharapan kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Karena Yesus hidup, pasti ada hari esok yang penuh pengharapan. Marilah kita bersuka cita dan marilah kita tinggikan Yesus Kristus senantiasa. Kebangkitan yang telah dinubuatkan. Refleksi pagi 1079. Apa yang terjadi pada Yohanes setelah ia melihat bahwa kubur Yesus telah kosong? Ini yang dilaporkannya di Yohanes 20 ayat 8-10. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara-saudara, Alkitab di Perjanjian Lama telah menubuatkan di Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Setelah melihat fakta kubur kosong, Rasul Yohanes akhirnya menjadi mengerti dan percaya bahwa Yesus memang harus bangkit dari kematian untuk misi penebusan Allah. Saudara-saudara, selain di Mazmur 16 ayat 10, Yesaya 25 ayat 8 pun menubuatkan tentang kebangkitan Kristus, yaitu Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memang merupakan penggenapan dari maksud agung Allah untuk penebusan dosa-dosa manusia. Setiap orang percaya haruslah meyakini dan mengimani akan kebenaran Alkitab ini. Melaluinya, kita akan memperoleh kebersamaan dengan Allah, tidak hanya selama kita hidup di dunia, tetapi bahkan sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi manusia. Peneguhan Allah melalui malaikatnya.
Refleksi pagi 1080. Setelah Petrus dan Yohanes pulang ke rumah mereka, Maria Magdalena masih ada di dekat kubur. Apa yang kemudian terjadi? Mari lihat Yohanes 20 ayat 11 dan 12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Saudara-saudara, walaupun Yohanes sudah percaya bahwa Yesus telah bangkit, tetapi Maria Magdalena masih tidak percaya dan masih sedih. Di dalam anugerahnya, Allah mengutus 2 malaikatnya untuk menguatkan Maria. Malaikat memang utusan Allah yang melakukan apa yang dikehendaki dan diperintahkan Allah. Saudara-saudara, kehadiran kedua malaikat tentu mengemban maksud Allah untuk menghibur dan meneguhkan Maria Magdalena. Di dalam kehendaknya, Allah dapat melakukan apa saja yang dipandang baik di matanya, termasuk mengutus malaikatnya. Kubur kosong tidak bisa meyakinkan Maria, sehingga di dalam anugerahnya 2 malaikat Allah diutus untuk meneguhkannya. Kehadiran malaikat di kubur Yesus ini pun dapat menjadi peneguhan bagi iman kita semua. Yesus Kristus memang sudah bangkit. Marilah kita bergembira akan perbuatan tangan Tuhan ini. Marilah kita selalu hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan marilah kita terus mewartakan bahwa Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Terpujilah Tuhan